Alhamdulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Hajjah Salma Hasan, pimpinan Grand Zamzam. Juga yang kita hormati Ibu Silvia, Ibu Hajjah Silvia Indriani SE. Silvia ya, Ibu Ustazah Hajjah Silvia Indriani SE, Khalifah Asia Tour and Travel. Juga yang kami hormati Ibu Ustazah Mardiah, Ibu Rosialana Rosaliana Sanad SKM. Juga yang kami hormati, ahlan wa sahlan, selamat datang keponakan saya Ibu Ustazah Hajjah Sumairah, Bapak Ustadz Saiful, juga bapak-bapak, ibu-ibu ustazah lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Walaupun yang tidak kami sebutkan tidak akan mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa berkat rahmat karunia serta izin Allah, hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di gedung Home Medland ya, Hotel Medland, dalam rangka manasikul umrah. Selawat diiringi salam yang sempurna senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan junjungan besar kita, pemimpin besar kita dunia dan akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini diakui sebagai umatnya, dengan harapan semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini seperti biasanya tentunya, sebelum saya menyampaikan tentang apa yang akan kita laksanakan nanti berkaitan dengan umrah, tentunya di antara bapak dan ibu ada yang sudah melaksanakan umrah berkali-kali, ada yang sudah haji. Kalau yang boleh tahu, yang sudah haji mana, angkat tangan coba. Yang ibu udah pernah haji. Ibu pernah haji. Ibunya banyak ya. Bapaknya? Oh, Ustaz Saiful ya. Bapak belum pernah Pak ya? Belum pernah. Yang belakang juga belum pernah. Ibu Hajjah Eti ini luar biasa. Kayaknya ke Mekah kayak orang kaya ini aja dia. Orang ke Surabaya mau berangkat aja. Luar biasa ya. Saya mau berangkat ikut terus. Ikut terus, insya Allah rezekinya ditambah terus oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah, bapak dan ibu yang hari ini, yang insya Allah pada tanggal 29 Januari berangkat melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah plus Turki. Informasi tadi aktual, tajam dan terpercaya.
Padahal itu sebenarnya yang saya inginkan dan dambakan, bergembor-gembor di pengajian lain. Hayo bareng saya ketuki, bareng saya ketuki. Pas waktunya. Ya. Ya. Insya Allah, amin. Allah berkehendak lain bahwa anak saya yang tadinya saya berempat berangkat. Ada anak saya ada apa namanya disebutnya? Sertifikasi. Jadi Pak, ini kan seumur hidup Pak, sayang kalau ini ditinggal. Lah kita nurutin, tama-tama emang dia bantuin juga lagi, bantuin biayanya gitu. Ya udah dan Bapak ikutin kamu, Bapak kan udah sering Pak. Iya dah. Insya Allah ya, nanti lain kesempatan. Dan udah bikin paspor baru lagi 4 bersama Haji Indah. Tapi ternyata kemarin saya mau bayar langsung, udah Bu Haji saya bayar dulu. Katanya, emang mau berangkat ke travel mana lagi? Oh ya dah, insya Allah istiqomah di Grand Zamzam, insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kita lanjut ke materi Bu. Bapak diperhatikan, ada lembaran-lembaran buku tadi kan. Umroh, apa sih itu ibadah umroh? Umroh adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah seperti tawaf, ya Bu ya, sa'i, tahallul, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang tahu rukun umrah, sudah tahu ya Bu ya? Belum? Ya, nanti dijelaskan. Hukum melaksanakan umrah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum melaksanakan umrah sendiri adalah sunnah bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik mampu secara materi, keuangannya, maupun non materi. Umrah sendiri dapat dilakukan kapan saja kecuali pada hari-hari Arafah, ya, 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik yang 3. Jadi kalau umroh boleh dilakukan kapan saja kecuali pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik. Sementara kalau haji, dia harus dilakukan di tempatnya tertentu, waktunya juga tertentu juga. Kalau umrah waktunya boleh kapan saja. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan umroh adalah wajib atau fardu bagi orang yang belum pernah melaksanakan umroh atau haji, sementara dia mampu untuk melaksanakannya. Jadi kalau orang yang sudah punya kemampuan untuk berangkat umroh, dia punya kewajiban. Namun demikian pula ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ibadah umroh hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang hampir mendekati kepada wajib. Ini sebagian ulama berpendapat begitu. Tapi kalau orang yang belum pernah ke sana, umrohnya wajib. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa melaksanakan ibadah umroh pada bulan Ramadan nilainya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Tuh kalau yang Ramadan, yang mau Ramadan, tapi per Ramadan mah mahalan biasanya, ongkosnya mahal. Orang yang pergi umroh di bulan suci Ramadan sama dengan dia haji bersama Rasulullah, luar biasa. Tapi biayanya mahal Bu. Boleh aja ngumpul dari sekarang, asal kita niat mah insya Allah pasti jadi. Yang penting niat, duit bentar ngikutin. Ya Bu ya, kita jangan kalah sama orang sono, orang Bogor Bu. Orang Bogor itu satu keluarga berangkat umroh semuanya, terus tahun berikutnya dia berangkat haji dan nggak pakai daftar. Pastinya daftar tunggu itu nggak ada, karena dia bayarnya mahal. 160 berapa kemarin dia? Wajib sama pernah nge-sell itu kemarin 165 juta. Niat tahun ini berangkat, biayanya segitu 165 juta.
orang Bogor no. Ya, tukang singkong berangkat semua sama keluarganya, iparnya. Kenapa berangkat semua? Karena dijual sama kebun-kebunnya. Biar segar dikit. Tukang singkong padahal ya. Rame-rame itu. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali kepada materi. Syarat, rukun dan wajib umroh. Syarat umroh, orangnya beragama Islam. Udah balik. Bapak-bapak mau udah pada balik semua ya, ibu-ibu ya. Berakal sehat, artinya kagak dalam gangguan ya. Merdeka, bukan budak. Tapi zaman sekarang kan nggak ada budak. Kemudian apa? Yang kelima, istatoah, mampu buat biaya umrohnya. Ibu, bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian sekarang kita lihat di papan sini, tulis Bu. Kalau mau ditulis silakan. Rukun umroh merupakan rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh. Bila tidak terpenuhi, maka umrohnya tidak sah. Ini rukun. Hati-hati kalau bicara rukun ya. Karena rukun apabila salah satu rukunnya tidak dilaksanakan, maka kagak sah umrohnya. Masih tadi dulu. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Karena ada rukun, ada wajib. Wajib umroh, niat ikhram umroh dari mikot. Nanti saya jelaskan. Kemudian meninggalkan larangan-larangan selama ikhram. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini mah boleh dicatat aja. Ini rukunnya seperti ini ya bapak ibu. Ikhram, pakai ikhram, niat. Kemudian niat kan udah pada bisa di situ ya. Labbaik Allahumma umrotan atau nawaitu ahram ya. Udah sama aja. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. 5 rukun umroh ini ada 5. Salah satu nggak dilaksanakan atau ngacak, ya nggak berurutan, maka dia tidak tertib, masuk kategori. Iya. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Bu, apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Niat. Bapak ibu, niat hanya karena Allah. Ibu sudah mengeluarkan biaya yang banyak, melintasi beberapa negara, menyeberangi beberapa lautan, sampailah di Mekah, Madinah, apalagi ini plus Turki dulu katanya. Saya kan belum pernah, jadi nggak butuh begini. Mudah-mudahan nanti bisa, amin. Ya Robbal, hati mah pengen banget, hati mah. Ya, kita pergi ke sana, niat ibadah hanya karena Allah. Kalau ada plus Turki itu mah tambahan, kita sambil rekreasi menikmati. Oh indahnya. Yang di Turki itu ada yang naik balon ya. Masya Allah, gambarnya udah ada. Kadang-kadang kita terbayang-bayang. Saya bikin aja di video, kan ada aplikasi tuh. Saya bikin terbang saya pakai sejadah. Saya terbang sendiri pakai sejadah. Berangkat ke Mekah baca talbiyah, saya isiin lagunya, lagu talbiyah. Allah apa namanya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Sambil terbang, wah enak, kayak bayangin itu lewat. Iya, andai kata bisa terbang. Tapi kita bisa terbang kalau bayar. Pakai apa? Naik buruk. Ya kan? Jadi ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali ke materi. Yang pertama apa? Niat. Niat kita jangan ada niat-niatan yang lain. Kita ibadah hanya karena Allah. Kalau niat kita berbeda, hati-hati. Satu contoh, bapak menghadap kiblat pagi-pagi jam 5, menghadap kiblat, jungkang-jungking, ya kan? Jungkang-jungking pak, tapi tidak niat. Sholat bukan? Ngapain itu? Orang senam, iya kan pak? Kagak niat. Nah, maka niat ini penting. Kita niat hanya ibadah karena Allah. Niat.
Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, niat bagaimana? Tadi labbaik Allahumma umratan. Bu, bapak yang dirahmati Allah, ketika bapak sudah niat, ini saya lihat perjalanannya dulu ya, ntar sambil kita ibu-ibu bisa masuk. Karena informasi sekarang kita insya Allah kalau bersama Grand Zamzam Khalifah Asia Tour and Travel ini nggak ada yang pakai transit ya kayak saya. Ya kan, kalau sekarang kan transit cuma ke Turki memang udah direncanakan. Dulu saya mau ke Mekah mampir dulu ke Sri Lanka. Tahun berapa saya umroh tuh berangkat ke Sri Lanka dulu. Taruh di hotel sih, di hotel makan enak. Begitu turun di bawah kolam renang, lo orang mandi bebas, kacau nih kata Kiai. Tad, jangan lihat itu baik Tad. Nah ini ngapain kita bawa kemari, kita mau ngomong. Ya kan, ya itu kalau yang biasa. Kalau ibu bayarnya murahan dikit harus translate. Karena nilai uang ternyata luar biasa, segala-galanya dia. Dalam artian orang yang punya uang hebat. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Bu, niat ibu bapak dari rumah udah naik pesawat, begitu sampainya nanti di Jeddah, nggak transit nih, karena langsung sampai Jeddah. Kemudian di pesawat nanti karena bergabung bukan jamaah dari kita doang, biasanya jamaah umroh lagi dari daerah Bogor, dari daerah Jakarta, dari Jawa, Solo, mana gabung satu pesawat. Karena pesawat itu isinya ratusan orang. Yang minimal 500 orang, berarti kan banyak teman bapak nanti ya. Di sana di pesawat nih, ini di pesawat. Teman bapak banyak di pesawat. Nah, andai kata ada di pesawat, bapak ibu yang dirahmati Allah, ada jamaah yang pakai ihram. Itu ada, ya kan, itu namanya diyulamlam. Ketentuan itu dari ulama kita terdahulu, karena dulu kan orang berangkat haji kagak pakai pesawat, kebanyakan pakai apa namanya bapak ibu? Pakai kapal laut. Nah disitulah. Jadi kalau ada di antara di pesawat juga ada orang yang mulai pakai ihram, bapak nggak usah usil. Kok dia pakai ihram? Ya boleh saja kalau memang dia punya keyakinan seperti itu. Tapi jumhur ulama kita sudah sepakat bahwa jamaah haji dari Indonesia mulai ngambil mikotnya di Jeddah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika sampai di Jeddah nanti, bapak mulai mandi ya, rapi-rapi, pakai ihram. Bapak udah biar bisa pakai ihram. Bapak udah bisa pak? Udah ya pak ya, cuman belum jelas banget ya pak ya. Nanti kita praktek. Pakai ihram, habis pakai ihram, kemudian apa tuh? Sholat sunat ihram. Usolis sunat al-ihram rakaatini sunatan lillahi ta'ala. Sholat sunat ihram, dan setelah itu bapak ibu dalam sujudnya berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, hambamu yang penuh noda dan dosa ini datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk melakukan amalan-amalan umrah ya Allah. Kalau selama ini banyak lalai kami dan kekurangan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kalau kau matikan sekarang kami mati, tapi kalau kau ampuni, karena memang engkau lah Tuhan kami. Kita mohon ampun, mohon segalanya mohon, dengan harapan apa? Di situ aja masuk tanah haram Allah mengampuni dosa kita, sehingga kita ke Mekah atau ke Madinahnya dimudahkan oleh Allah, nggak ada masalah gangguan. Makanya kenapa orang kalau berangkat umrah sudah baca surah Al-Qaris? Karena jahiliyah yang luar biasa ada di sana. Makanya kita dianjurkan berdoa, mohon kepada Allah. Nah, ketika bapak sholat sunat ihram, selesai sujud, mohon kepada Allah. Nah, kemudian apa? Bapak ibu yang dirahmati Allah, setelah itu nanti dikumpulin bapak-bapak, ayo bapak ibu siap-siap semua. Ini pengalaman yang udah pernah ada kan begitu. Sama ibu dia sama, apalagi orangnya kecil cekatan pak, kayak orang terbang sini, luar biasa. Jangan meleng aja. Saya sekarang udah ketinggalan mulu dia. Orangnya kecil. Iya loncat sana loncat sini.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rangkaian niat, Bapak Ibu perhatikan, rangkaian niat itu ada 4. Satu niat, tadi udah pertama niat, labbaik Allahumma. Dia mau ngomong-ngomong nih ke Madinah dulu apa ke anu dulu? Oh ini pokoknya Turki masa mau cerita ya? Turki nggak cerita. Ini Mekah baru Madinah. Oh iya pas ya. Jadi kita oleh-oleh kita langsung ke tanah air ya, nggak dibawa kemana. Iya. Oke. Nah, rangkaian niat Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah pakai ihram niat, nih kalau ibu-ibu kan udah gampang banget ya, cuman wajah terbuka dengan telapak tangan terbuka. Nah, mulai dah baca talbiyah. Rangkaian niat itu, ingat ditulis boleh. Rangkaian niat pertama baca talbiyah, ya. Kedua selawat, 3 doa. Jadi niat, talbiyah, salawat dan doa. Jadi 4 rangkaiannya. 4 tuh rangkaiannya. Bagaimana bunyi talbiyahnya? Ayo kita bareng-bareng. Saya pimpin, ibu bapak ngikutin. Udah niat dari rapi ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, setelah itu, ini bapak-bapak kan sudah pakai ihram, ibu-ibu juga sudah pakai ihram, sudah niat. Nanti ada larangannya, perhatikan dulu niatnya. Setelah baca talbiyah, baca apa tadi? Baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 kali ya Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal Wa jannah. na'udzu bika min sakhatika wan Wa nar. na'udzu bika min sakhatika wan nar. 3 kali juga. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. wa qina jannata ma'al abrar. Inna jannata ma'al Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Rabbal alamin. Selesai, balik lagi, talbiyah lagi. Sepanjang perjalanan ibu dari Jeddah menuju Mekah, terus baca itu. Ya Bu, baca talbiyah. Tapi ingat, ada larangan-larangan ketika bapak ibu sedang pakai ihram. Itu perlu pakai ihram, udah niat. Ya kan? Kita baru lihat doang tuh. Rukun yang pertama dari umroh itu, niatnya. Nah, hati-hati, ini larangannya nih. Ketika bapak pakai ihram, ibu sudah pakai ihram, ibu sudah niat, udah baca talbiyah di dalam bus berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah, hati-hati. Kadang-kadang mulut ini, ya Bu ya, suka lupa.
usilah, ngomonginlah. Jangan lu ngomongin orang. Si anu kan anu dah beda, jangan dah ya Bu ya. Kita ibadah aja talbiyah. Di situ ada la ropas wala pusuk, berkata yang kotor, berkata yang jelek, bicara yang sedikit menyinggung ke Parno ya. Karena itulah masuk larangan orang yang pakai ihram. Bicara, lidah ini kan kecil bentuknya, tapi besar sekali bahayanya. Luka kena pisau 2-3 hari sembuh, tapi luka kena lidah seumur hidup kita bakal ingat. Hati-hati lidah ini. Jaga lidah baik-baik. Ya Bu ya. Lagi ikhram nih. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia terletak daripada pandai dan tidak. Daripada dia memelihara itu bukan hanya pada saat kita melaksanakan ibadah umrah, di sini juga begitu. Jangan suka dikit-dikit ngomongin orang. Ini kadang-kadang ngaji kemana-mana suka tekor, ngomongin orang di tempat pengajian. Ya ngajinya cuma 1 jam, ngomongin orang nggak 2 jam. Bukan orang sini, bukan orang sono, orang belah sono, ya kan? Ya Bu ya. Kata Bang Haji Roma Irama dalam syairnya apa? Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan perselisihan. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Hati-hati lagi pakai ihram. Ya Bu ya. Lagi pakai ihram, hati-hati. Ibu yang dirahmati Allah, ketika sampailah di Mekah, ibu-ibu, mobil yang ibu tumpangi itu biasanya kalau koper kita mah, barang-barang kita, mobilnya khusus. Kayak kita di sini truk bawa barang-barang kita. Ibu jangan mikirin barang-barang kita. Tanya komandan, emang begitu? Udah aja ikuti, kita mah talbiyah aja, berzikir. Begitu sampai di Mekah, barang-barang kita sudah ada sesuai dengan hotel yang sudah di-booking terlebih dahulu oleh travel ini. Ya, udah sampai di sana, ibu bapak boleh rapihin barang-barang dulu. Tapi ingat, jaga lidah. Bapak-bapak yang pakai ihram hati-hati, ya kan? Apalagi kalau yang bawa istri, hati-hati, kagak boleh ciuman, ya. Nah, kadang-kadang kan ada yang pengantin baru itu rupanya lihat istri lain, ya pasti sonot. Di sini lain katanya sama di Indonesia kan gitu. Dan buat kenang-kenangan, bukan kenang-kenangan apaan. Lagi pakai ihram nggak boleh, ya. Itu nanti akan berbahaya ihramnya. Begitu naruh-naruh barang, kata ketua rombongan, bapak-bapak capek apa tidak? Ayo kita makan dulu. Makan semua, selesai makan sehat. Hati-hati, ibu lagi sedang pakai ihram di perjalanan nih. Makan, selesai makan, bagaimana? Apa kita lanjut langsung ke haram? Kata yang lain, sebentar Bu Haji. Kali ini lain, tunggu kebersamaan. Harus sama-sama. Tadi kan sudah dibilang di sana jangan merasa paling ini, ya kita harus bersama-sama terus. Amin. Ya Bu ya. Sedikit kurang sedikit, hati-hati. Kita jaga kebersamaannya. Cari titik-titik persamaannya, jangan memperbesar pola perbedaan. Oke Bu, lanjut, siap, berangkat. Berangkat ke Masjidil Haram. Berangkat, lah sama tadi, ya kan? Kan udah niat tadi. Kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ayo begini, ngumpul laki-laki, perempuan. Terus begitu sampai Masjidil Haram, Bapak, Ibu, kita kalau masuk masjid disunahkan ngapain Bu? Baca doa masuk masjid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Masuk masjid. Yang belum pernah lihat Masjidil Haram selama ini, yang baru
biasanya lihatnya di sejadah doang, baru terkagum-kagum di sana. Masya Allah, ini benar begini. Ya Allah, aku ini Udin. Ya Allah, ini Udin harus sampai di sini. Dicubitin badan saya. Dulu saya begitu waktu haji. Waktu haji tahun 98 pas krisis. Saya dicubitin badan saya. Ya Allah, benar ini saya ada di sini. Mau udah dicubitin, sakit rasanya. Cubit sendiri juga sakit. Bener ada di sini. Kayak nggak yakin, kayak nggak percaya bahwa saya bisa sampai di Mekah. Tuh. Semua orang pasti merasakan kalau yang pertama kali, baik haji maupun umrah. Itu yang udah haji kan nih, Ustadz Saiful ya, keponakan saya pasti begitu tuh. Bener ini aku Saiful sampai kemari nih, orang ya kan, orang Jati Bahar, Masya Allah. Selama ini aku bergelut dengan kehidupan begini-begini. Sekarang sampai sini bener apa enggak ini ya Allah? Pasti kagum. Habis membaca doa, kemudian ketika ibu masuk Masjidil Haram langsung kelihatan itu namanya Ka'bah. Karena Ka'bah ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Ngapain yang kita lakukan? Masuk masjid, sholat sunat, tahiyatul masjid. Ya, padahal ada juga riwayat lain yang menjelaskan bahwa ketika kita memandang Ka'bah itu sudah masuk menghormat masjid. Lebih sempurna, ya mandang juga, sholat juga tahiyatul masjid. Kita kan udah kebiasaan kita ya. Jangankan masjid Makassar, masjid sini aja kalau ada masjid tuh. Setiasi itu berapa puluh kali kita datang ini. Masjid Setiasi di sini Bu, indah luar biasa di pinggir Kalimalang ini. Masya Allah. Habis baca apa tadi? Sholat tahiyatul masjid, kemudian mulai bagaimana? Nah ini kerap banyak orang di sana bukan sedikit Bapak Ibu, jutaan. Itu Bapak Ibu jangan terpisah dengan rombongan. Ya, kata komandannya, udah siap semua? Siap. Ayo kita mulai toab. Toab mulai turun ke bawah. Mulai toab. Dari mana dimulai? Dari lampu hijau garis coklat. Ya, Ka'bah. Coba digambar Ka'bahnya ada gitu. Berapa tambahan dah? Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih garis yang sini Bu nih, luruskan sini Hajar Aswad jadi kan ya, sini kan? Ada pintu sana. Ah ini nih, Ya. ini Multazam, ya dari kita di sini. Ya. Nah ini nah sini, ini bukan kemarat ke sebelah sini ya. Ke atas. Ini mah apa ini Maqam Ibrahim. Ke atas. Nah, kita ke sini. Selatan. Ya kan, baca Bismillahi Allahu Akbar, mulai tawaf, bacaan tawaf. Tawaf itu ada 7 putaran. Bapak Ibu harus ngumpul ya satu rombongan, jangan terpisah. Ngumpul baca doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada buku manasiknya. Setiap putaran beda, sampai muter lewat sini, belakang. Ini Hijir Ismail, belakangnya Hijir Ismail muter. Nah, muter masuk kemari bisa. Kalau kemari kejauhan nih, muternya lama lagi. Kalau putaran lebih sedikit, lebih cepat 7 putaran. Ya, ini kita mulai melakukan rukun, ya, namanya tawaf. Tawaf ini rukun umrah. Nah, setelah muter, Bapak Ibu, yang putaran pertama jangan langsung Bapak megang-megang apa namanya itu, kiswah Ka'bah, muter aja dulu. Nanti kalau udah yang sunahnya boleh. Ini kita lagi melaksanakan rukun nih. Kemarin saya depan sama Kiai begitu. Kalau sedang rukun hati-hati. Rukun dulu aja laksanakan dengan baik dan benar. Nanti kalau udah sunnah mau megang, mau nyium kayak begitu. Silakan kalau lagi rukun laksanakanlah aturan rukun secara baik dan benar. Ya, muter 7 putaran, dan setiap putaran dari mulai garis sini muter 1 kali putaran, baca doanya beda. Putaran pertama doanya beda, putaran kedua doanya beda, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, selesainya nanti udah lagi sampai sini, selesai 7 putaran sini, Bapak baru muter ke sini. Apa namanya? Maqam Ibrahim. Ya. Makom itu tempat, ya, bukan makam. Kalau makam kuburan, makom tempat.
tempat. Ini bekas tapak Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Makanya ini disebut Hijr Ismail. Kalau sejarahnya ini aja jelasin, ini panjang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat sunat tawaf di mana? Di sini, dekat makam Ibrahim. Kalau salat di dalam Ka'bah itu mah apanya? Di Masjidil Haram kita madep mana aja, yang penting dari sini ke sono bisa, dari sono ke sini bisa, dari sono ke sini bisa. Yang penting judulnya menghadap mustaqbilan kiblat. Paham ya? Selesai salat sunat tawaf, usalli sunat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Kagak pakai imam di situ, Bu, ya sendiri ya. Terus apa? Salat sunat mutlak di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh kalau ada kesempatan masuk ke dalam sininya, boleh. Karena ada penjelasan juga kalau masuk ke sini, masuk juga sama dengan masuk dalam Ka'bah. Tapi enggak kedapatan karena orang pasti banyak. Kita di sininya nggak mungkin juga karena orang lagi muter tawaf di sebelahnya, agak munduran sedikit. Yang penting judulnya menghadap Hijr Ismail. Salat sunat mutlak. Apa sih artinya salat sunat mutlak, Pak Ustadz? Salat sunat mutlak itu salat sunat yang tidak ada kaitan dengan salat-salat lain, kapan aja dilakukan boleh. Salat sunat mutlak. Paham ya? Selesai dari situ kemana? Urutan selanjutnya kita disunahkan minum air zam-zam. Karena sudah selesai, mundur, minum air zam-zam. Itu di pinggir-pinggir, Bapak nanti bisa nyaksikan sendiri. Banyak banget air zam-zam, Pak, enak banget air. Kayaknya kalau minum air zam-zam itu kagak sahur, gak puasa, enak. Di sana nggak sahur, saya puasa jadi. Kayaknya kenyang baik. Nah, bagaimana caranya kita minum air zam-zam? Minum air zam-zam, baca doa. Bapak Ibu, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minumlah tuh, gelonggong. Oh, masih aus, nambah lagi, gelonggong. Masih aus, nambah lagi. Ibu bapak, saya pernah kejadian minum air zam-zam ini ada yang nakal. Begitu orang jadi ikutan uan begitu. Ya seru. Anda turit, nah, saya ambilin minum. Begitu nampak lagi, masih kurang, lah, habis aman orang. Kasih lagi. Antara sadar dan tidak saya tuh. Begitu selesai, saya cari orang itu, kagak ketemu. Nggak ketemu. Sampai ke depan. Ya, tapi orang tadi juga tadi bajunya krem, apa namanya, dia pakai yang kayak ala India tuh, apa tuh? Jubah. Bajunya baju gamisnya gitu ala India. Nah, itu yang pengalaman saya, pengalaman aneh lain yang saya ceritakan, indah banget. Ibu bapak, setelah kita minum air zam-zam, baru kita siap-siap untuk melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi Bapak dan Ibu, mohon maaf saya kasih pembekalan yang berkaitan dengan minum air, apapun air minumnya, kita harus baca doa. Minum air, bukan air zam-zamnya, kita baca doa. Dengan harapan apa? Kalau Bapak namu, Pak, yang masih bapak-bapak namu ke rumah janda, umpama dikasih kopi, ya tahu kopi itu ada mantranya, ini mah umpama. Lah Bapak kan akhirnya ingat terus sama dia, betul nggak? Baca doa, minum air nih, bekal minum ini tambahan aja, ini mah nggak ada di manasiknya. Ini minum air putih, apapun air putihnya, kita di rumah nanti biasa Ibu. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah air ini obat, ya, bi barakati, dengan berkahmu, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Mustafa itu nama Nabi. Nama Nabi kan banyak, bukan Muhammad doang. Toha nama Nabi, betul nggak? Yasin nama Nabi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau minum begitu, ternyata kalau umpamanya dikasih kopi, bapak-bapak,
kopinya pecah, wah berat, jatuh gitu Pak tanpa kita sadari. Nah itu ada mantra-mantranya. Kalau dia tetap dia nggak pecah, kita minum, mudah-mudahan dia berlebur, air yang kita minum dijadikan oleh Allah itu adalah obat. Ya Pak ya, tambahan tuh nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau air Zam-Zam doanya tadi, baik minumnya di Masjidil Haram maupun di pondokan kita. Ini enak nih sendirian, gak ada ganti biarin. Belum sampai di bawah jam berapa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selesai dari minum air Zam-Zam langsung sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit disunahkan naik nih Pak Sofa Star. Ada bukitnya Pak, teman di sana kayak batu-batuan gitu. Kita disunahkan naik Bukit Sofa. Nah di sini mulai di Bukit Sofa Bapak baca doa. Kan ada doanya kan ya? Ada yang digantung itu Pak. Bu, ada kan Bu? Digantung, nggak apa-apa kita begini baca. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, terus jalan sambil jalan sampai di sana. Sofa di Marwah juga ada bukitnya, ada bekas gunung-gunungnya, ditinggalin di sana ada. Kita kena disunahkan itu. Nah dari situ kemudian balik lagi. Berapa balik Bu? 7 balikan. Sofa Marwah 1 balik, Marwah Sofa 2 balik, Sofa Marwah lagi 3 balik, dan seterusnya sampai 7 balik, berakhirnya di Marwah. 450 meter dari Sofa Marwah. Luar biasa Bu, makanya dua bapak sekarang kalau yang belum berangkat banyakin jalan dulu biar kuat di sana nanti ya. Karena kita ibadah haji maupun umrah itu ada fisik juga penting ya, biar sehat ya Pak ya. Insya Allah kalau udah kita pasrah tadi yang pertama tadi itu, ya Allah mudahkan kami semua ya Allah. Insya Allah yang pernah sakit encok, rematik segala apa lagi itu ya kan, urat asam, tinggi darah dan segala macam, insya Allah hilang. Yang penting kita pertama yakin mohonnya hanya kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kemudian setelah sampai selesai 7 balikan Sofa Marwah, kemudian satu lagi rukun yang perlu diselesaikan adalah tahallul. Tahallul itu adalah menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jangan dibotakin dari sekarang Pak, repot. Ya, sisain rambutnya, gunting sama temennya. Bawa gunting boleh, ya. Tapi kalau mengeribet, belinya di sono aja. Kalau enggak, di sana juga ada kayak di sini. Haji. Nah, dia ada apa namanya? Nyiapin gunting harus bayar 5 real atau real. Sewa, kata sewa. Kalau Bapak dari rumah dari sepondokan sana udah bawa mah persiapan buat tahallul, enak gantian aja teman-teman. Atau kalau Bapak sudah, Bapak bisa ke istrinya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang orang belum pernah tahallul kemudian mentahallulkan orang lain, nggak boleh. Hati-hati ya. Jadi yang sudah pernah dulu, baru. Nah dengan tahallul maka selesailah hajinya atau selesailah umrohnya. Kalau yang haji sama aja, pas di tahallul selesai, yang umroh pas tahallul selesai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah kemudian selama di Mekah, kalau ada kesempatan waktu besok bikin lagi umroh. Dari mana? Bisa dari Tanim dekatan tuh. Kemudian dari Jirona, ya, Tanim, Jirona, dari Hudaybiyah. Udah pernah tuh ya? Saya pernah membuat jihad ini ke Hudaybiyah ya. Saya beli apa namanya? Ini masih ada nih, 8 real ini. Apa namanya? Kaukar. 8 real di sana. Tinggal dikali sama uang kita, 1 real berapa? Kali 8. Segitulah harganya. Kalau yang asli ya, tapi di Indonesia banyak yang kadang-kadang kurang keasliannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dari Jirona ada kesempatan waktu umroh.
Dari Taif ada kesempatan umrah, tapi dari Hudaybiyah sekarang sudah jarang digunakan kalau nggak salah. Di Hudaybiyah ada peternakan onta sebelahnya. Itu kalau mau minum susu onta ya silakan kalau yang mau. Yang biasa minum, bapak-bapak yang biasa minum susu ya. Susu onta Pak, silakan. Insya Allah teh sehat. Tapi tempatnya yang dagang orang-orang hitam. Orang hitam tuh. Orang apa, negro ya? Orang hitam, udah hitam banget. Cangkirnya gantian lagi, ampun. Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian selama di Mekah ngapain aja kalau ada kesempatan waktu lagi bapak ibu bisa ziarah lagi kemana? Gua Hiro Jabal Nur. Nanti diajak oleh travel kita. Nih, Gua Nur kalau mau naik silakan aja. Setengah hari lebih itu naik, tingginya luar biasa. Ada apa di situ? Ada gua dalamnya Hiro yang bekas Nabi ketika menerima wahyu pertama yang namanya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau udahlah Bu Ustazah, udahlah mesen nggak usah naik deh, niat aja penting tahu. Ya udah boleh. Tapi kalau mau naik kayaknya makan waktu yang cukup panjang. Benar-benar waktu umrah kita orang umrah itu lelah loh, capek juga. Maka persiapan fisiknya lo harus matang, bukan santai. Yang ke Turki itu baru santai, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa lagi? Ada lagi di Mekah Jabal Sur. Jabal Sur apa itu? Tempat Nabi ketika berangkat dari Mekah mau hijrah ke Madinah, itu ada Jabal Sur. Nah, di situ kalau mau masuk juga boleh. Tingginya rendahan daripada dari Jabal Nur. Jabal Sur rendahan. Di situ tempat Nabi ngumpat ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy waktu mau hijrah ke Madinah. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kalau ada waktu lagi banyakin lagi tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah udah nggak pakai ihram juga nggak apa-apa, Bapak Ibu muterwek. Yang nggak pakai ihram tawaf sunnah boleh. Ibu-ibu ya Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian nanti setelah 3 hari atau 4 hari, Bapak Ibu cuma 4 hari waktunya di Mekah, Bapak akan diberangkatkan ke Madinah. Ngapain di Madinah? Di Madinah tidak ada kaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Di sana kita ziarah ke makam makbarah paduka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makam Nabi. Di sana ada masjid namanya Masjid Nabawi. Rasulullah bersabda, siapa orang yang sholat di masjid, sholatun di masjid haja afdalu min alfin sholatun bima siwa, mendapat 1000 ya ilal masjidil haram, kecuali di masjidil haram, wa sholatun bi masjidil haram afdalu min mi'ati alfin sholatun bima siwa, dapat 100.000. Jadi ketika ada di Mekah, ayo kalau ada waktu ikut sholat berjamaah, bu, kesempatan banget, jangan sampai di kamar lelah banget tidur. Ya, orang-orang ke masjid tidur. Sayang ini umroh ini mahal biayanya. Udah sampai ke sini kita makanya berlomba-lomba. Ya kan? Tuh, saya sama gua kalah saya. Dan saya baru berangkat. Gua aja udah pulang. Lah, tadi gua masuk udah nggak pulang lagi. Masya Allah, kalah sama dia. Satu berjalan. Ya, di haram. Nah, sekarang kita bicara ke Madinah, Bapak Ibu. Ketika di Madinah, Ibu sampai di Masjid Nabawi. Nanti seperti tadi, koper-koper Ibu mah akan menyusul hotel apa di sana namanya yang akan kita singgahi. Nah di situ baru naruh barang-barang kita ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ngapain? Ziarah. Informasi aktual, tajam dan terpercaya untuk tahun berikutnya. Kemarin dari Kementerian Jeddah bilang bahwa untuk masuk Raudhah itu katanya harus pakai ada tandanya ya, stempel ya, tandanya. Jadi orang yang sudah pernah ke Raudhah dia nunggu antrian lagi nanti. Tapi mudah-mudahan bersama ibu kita ini insya Allah, apalagi yang baru udah langsung masuk. Kesempatan di situ kita berdoa mohon kepada ya baginda Rasul ketika masuk ke Raudhah, Bapak Ibu, itu ada hadis menyatakan mabaina hujrati wa mimbar Raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan kamarku adalah taman daripada taman surga. Mana mimbar Rasul?
Itu yang mimbar Utsmani yang di samping pojok ini Bapak Ibu nanti lihat, nanti cari. Itu mimbar Utsmani, tempat khutbah Jumat. Itu di dalam kawasan Raudhah. Wa hujrati, dan kamarku. Kata Rasulullah, itu taman daripada taman surga. Kalau sekarang bukan kamar lagi, adalah makam Rasulullah. Nah, di situ kita berdoa, bermunajat, mohon. Dan juga jangan lupa salam saya ya Bapak Ibu. Jangan lupa salam kami, sampaikanlah kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah memberkahi, kita bisa menyusul nanti. Sholatullah. Ini cara mau minum. Rasulullah. Udah ya Bu ya. Nah, ketika Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah sampai di Raudhah, berdoalah, ya Allah, hamba-Mu ya Rasulullah, salam teman-teman saya ya Allah di Majelis Taklim. Ustaz Sumairah ini kan isi Majelis Taklim dulu. Jamaah saya di Majelis Taklim A, di Majelis B, ya Allah, ya Rasulullah, berikan kesempatan beliau juga semua untuk sampai seperti apa yang kami lakukan hari ini. Begitu. Bapak, Ibu, mohon di sana sampaikan salam. Ya Rasulullah, salam. Mudah-mudahan anak-anak cucu saya, keturunan saya bisa sampai seperti apa yang saya lakukan hari ini. Ya Rasulullah. Begitu Pak, mohon. Karena Rasulullah, Bapak Ibu, wafatnya beliau dia masih, ya ini udah tinggi kelasnya, mendengar apa yang kita mohonkan, apalagi Allah, betul nggak? Jadi Bapak dan saudara sekalian, kemudian di Madinah apalagi yang perlu kita lakukan? Waktu cuma 3 hari di Madinah. Perhatikan, Bapak nanti ziarah kemana? Ada Masjid Quba. Masjid Quba itu di mana? Masjid Quba itu di Madinah. Itu masjid pertama ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang singgah dulu di Gua Zafasur tadi sampai ke Masjid Quba. Itu tempat pertama Nabi nyampe tuh. Makanya dibuatkan masjid. Dulu mah pakai pelepah korma di zaman itu. Sekarang udah bagus masjidnya. Ngapain kita di situ? Sholat. Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa orang yang bersuci dari rumahnya. Di sana rumah kita mana? Hotel kita. Man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci dari rumahnya. Summa ata Masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba. Fa shalla raka'atain, dia salat 2 rakaat. Kana ka'id li umratin, maka dia dapat pahala umroh. 2 rakaat pahala umroh, Pak. Karena waktu itu orang Madinah juga protes. Ya Rasul, kami orang-orang Madinah, orang Mekah enak dia bisa umroh dari Tanim, dari Ji'rana, dari Hudaybiyah. Kami orang-orang Madinah. Kata Rasulullah, salatlah 2 rakaat di Masjid Quba, kau akan mendapat pahala umroh. Logika kita main, karena biasanya sebelum Johor kita pagi-pagi udah berangkat ke Masjid Quba. Orang banyak Pak, dari negara lain juga sama, perebutan. Nah di sana kita syarat tadi bersuci dulu dari kamar kita, langsung berangkat ke Quba, Masjid Quba. Begitu sampai masuk masjid biasa dah baca doa ya, baca doa, kemudian sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat dapat pahala umroh. Logika kita main lagi, lah jangan cuma 2 rakaat doang, jangan cuma kayak orang-orang yang baru lihat, oh ini ya masjid yang pertama kali Rasul hijrah ya, oh ini ya, oh ini, jangan begitu. Langsung sholat, mumpung ada waktu. Kita waktu sebentar di situ. Karena akan lari ke tempat lain. 2 rakaat sholat sunat tahiyatul masjid dan pahala umrah. Kemudian karena waktunya pas waktu duha, kita sholat duha. Berapa rakaat itu? Bisa 2 salam, 6 bisa, 8 bisa. Ya. Terus sholat apa lagi? Sholat sunat tobat. Urutannya sholat sunat tahiyat, kemudian sholat sunat tobat, ya. Terus sholat apa lagi?
duha, kemudian sholat mutlak dan sholat-sholat yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu bisa mendapat pahala umroh berulang-ulang kali, bahkan bisa lebih dari 10 kali. Makanya kesempatan ketika ada di Madinah. Nah, dari situ baru besoknya habis dari masjid subuh dan kita main lagi kemana? Kalau travel ngajakin lagi, ya Ibu Komandan kita, Bu Haji Salma ngajakin lagi. Ke mana lagi tuh? Ada Masjid Khamsah, ada Masjid Bilal bin Rabah. Bilal siapa? Orang budak hitam, ya, muadzin pertama Rasulullah, Bilal. Ada Masjid Bilal dekat orang jualan korma itu, ada Masjid Bilal bin Rabah. Ada di Madinah itu ada Masjid Bomama, ada Masjid Umar, ya. Ada masjid apa lagi? Di situ banyak. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Dan selanjutnya Bapak Ibu setelah selesai melaksanakan ziarah-ziarah yang ada di Madinah, bersiap-siaplah untuk persiapan. Kata ketua rombongan, waktu kita udah habis, besok kita pulang ya, siapin orang. Nah, kalau bawa air jam-jam mah bagaimana caranya? Ibu Haji insya Allah katanya yang umroh dapat ya, dapat 5 liter ya, yang umum. Belum yang ambil sendiri. Itu terserah Ibu bagaimana caranya. Jadi ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, proses perjalanan ibadah umroh barangkali saya sampaikan seperti ini. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengambil manfaat dan hikmah yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan sekitar itu, disilahkan barangkali. Ada.